Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Raffi. Saya berasal dari kelas BKI 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika berbisnis. Nah, dalam dunia bisnis, etika sangatlah diperlukan untuk mengelola bisnis. Karena mengapa? Karena dengan etika, bisnis kita otomatis akan lebih mudah berkembang dan berjalan dengan baik. Nah, di sini apa ya sih maksud dari etika bisnis? Etika bisnis itu adalah dapat diartikan pengetahuan terkait norma-norma dalam menjalankan sebuah bisnis atau pengelolaan bisnis serta moralitas yang mencakup aspek-aspek terutama aspek sosial, universal atau dan ekonomi, yang dimana dalam berbisnis kita harus memperhatikan etika-etika dalam aspek tersebut. Dengan memperhatikan etika tersebut, kita dapat mengelola bisnis dengan baik. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang di PPT dijelaskan etika bisnis secara hakiki merupakan applied ethics, etika terapan, yang dimana prinsip moral umum pada wilayah tindakan manusia di bidang ekonomi. Etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan antara dengan tujuan dan cara membuat keputusan dalam berbisnis. Nah, dalam berbisnis ini kita banyak memperhatikan etika-etikanya dalam membuat keputusan dan dalam menentukan sebuah pendapat atau sebuah tujuan, kita harus memperhatikan etikanya. Di sini ada dijelaskan tujuan etika bisnis, yang dimana tujuannya itu seorang pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moralnya dan memberikan kebatasan-batasan bagi para pengusaha atau perilaku bisnis untuk menjalankan good business atau tidak merugikan banyak pihak lain. Jadi tujuan etika bisnis ini adalah menjalankan bisnisnya untuk kedepannya tanpa merugikan pihak manapun atau bisnis orang lain. Dengan etika bisnis, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka mewujudkan citra dan manajemen bisnis dengan baik. Dengan ini pula kita dapat manajemenkan bisnis kita dengan baik. Yang kedua itu ada prinsip, yang dimana disebutkan yaitu prinsip keadilan. Jadi semua orang yang terlibat dalam bisnis berhak memberikan kontribusi yang baik secara langsung maupun tidak langsung, karena prinsip keadilan ini sangat harus dipegang dalam etika dalam berbisnis, karena bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan juga mendapatkan sebuah perlakuan untuk kita lakukan kepadanya. Jadi dalam etika bisnis ini harus kita pegang prinsip keadilan. Yang ketiga, otonomi, yang dimana dalam prinsip ini sebagai pelaku bisnis kamu harus bisa mengambil keputusan dengan tepat dan adil serta bertanggung jawab pada keputusan tersebut. Nah, kita sebagai seorang pembisnis atau kita sebagai pembisnis, kita harus memiliki etika berbisnis, karena dengan etika berbisnis yang pertama yang kita harus memegang poin otonomi, yang dimana kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita berikan. Nah, dalam berbisnis itu kita harus bertanggung jawab, apapun keputusan yang kita berikan harus ada tanggung jawabnya. Maka dari situ termasuk juga harus kita pegang dalam sebuah bisnis, dalam etika berbisnis. Yang keempat ada integritas moral. Dengan integritas moral yang bagus, maka kepercayaan masyarakat juga meningkat. Nah, contohnya itu semua pihak yang terkait dalam perusahaan selalu menjaga nama baik perusahaannya. Dengan menjaga nama baik dalam perusahaan, maka masyarakat juga akan kepercayaannya itu akan meningkat terhadap bisnis yang kita kembangkan, dan situ termasuk dalam etika berbisnis karena menjaga nama baik dari perusahaan yang kita kelola. Yang kelima yaitu ada prinsip loyalitas, yang dimana adanya penerapan prinsip ini tentu kamu tidak dapat mencampur urusan bisnis dengan pribadi kamu. Nah, prinsip loyalitas ini kita tidak bisa mencampurkan kehidupan pribadi kita dengan bisnis kita, karena itu ada efek dan pengaruhnya. Jadi karena pada perusahaan bisa terlihat dari contohnya tuh pada perusahaan bisa terlihat dari kerja keras serta keseriusan dalam menjalankan bisnis. Jika kita mencampurkan urusan pribadi kita dengan bisnis, maka itu tidak termasuk keseriusan dalam berbisnis yang terdapat pada loyalitas dalam berbisnis.
Nah, di sini dijelaskan ada 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini adalah etika bisnis kejujuran sebagai salah satu kunci sukses utama dalam usaha. Kita harus memegang yang namanya kunci kejujuran. Karena kalau kita sudah memegang kunci kejujuran, otomatis bisnis yang kita jalani akan berkembang dan akan berkembang selalu ke depannya. Yang dimana dalam menerapkan prinsip ini di segala kegiatan bisnis, misalnya jujur kepada konsumen mengenai produk yang kita jual, atau jujur dalam bekerja sama dengan pihak lain, dan masih banyak lagi. Nah, kita harus jujur yang pertama, kita harus jujur kepada konsumen kita atas produk yang kita jual. Bagaimana kualitasnya, cara dan manfaatnya, kita harus jujur, karena dengan kejujuranlah produk kita itu semakin akan meningkat nantinya dan banyak dicintai oleh masyarakat atau konsumen. Dan kedua, kita harus jujur kepada lawan atau berjujur ke dalam bekerja dengan pihak lain. Kita harus jujur kepada lawan kerjasama kita. Misalnya kita kontrak dan bekerja sama dengan perusahaan lain, dengan bisnis lain, kita harus jujur bagaimana kekurangan bisnis kita, bagaimana nanti bisnis kita ke depannya, dan bagaimana kita saling mendapatkan imbalan satu sama lain. Jadi kita harus jujur. Nah, di sini ada namanya contoh etika bisnis. Dalam etika bisnis itu contohnya itu menyebut nama. Pengusaha yang mengerti etika bisnis biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru dan memiliki etika yang baik. Namun jika nama Anda terlalu panjang, bisa disingkat, Anda dapat menyiapkan sedikit. Nah, misalnya kita bekerja sama dengan orang lain, dengan bisnis orang lain, kita harus mempunyai etika. Yang pertama, etikanya itu kita bertemu, berjabat tangan, kita menyebut dengan nama aslinya dengan nama panjang, atau jika namanya terlalu panjang kita bisa menyingkatnya dan tidak menyebut nama lain. Kita harus punya etika dengan menyebut nama tersebut. Yang kedua, berdiri saat berkenalan. Ketika kita sedang berkenalan, bekerja sama dengan perusahaan lain, kita harus berdiri untuk berkenalan, karena dengan berdiri itu termasuk etika kita dalam berbisnis. Nah, kalau kita sudah berdiri berkenalan dengan orang, maka orang akan saling memberikan kepercayaan, saling menaruh kepercayaan kita kepada orang lain tersebut. Orang akan semakin percaya terhadap kita karena kita memiliki etika dalam berbisnis. Yang dimana jika kondisinya tidak memungkinkan untuk berdiri, kita dapat membungkuk atau dengan melihat bahwa Anda dalam orang memiliki nilai positif dan memiliki citra baik. Kita harus menunjukkan nilai positif kita terhadap lawan berbisnis kita atau kontrak berbisnis kita terhadap orang tersebut. Kita harus menunjukkan citra baik terhadap diri kita, bahwa kita ini adalah orang yang memiliki nilai positif dan orang itu bisa percaya terhadap bisnis yang kita atau kerjasama dalam bisnis tersebut. Nah, ada yang ketiga, yaitu ada ucapan terima kasih. Ketika kita sedang berbisnis, jangan pernah lupa ucapkan terima kasih terhadap konsumen maupun terhadap lawan bisnis kita atau terhadap kerjasama dalam berbisnis. Kita harus ucapkan terima kasih karena dengan mengucapkan terima kasih itu termasuk etika dalam berbisnis. Yang dijelaskan di sini, mengucapkan terima kasih secara berlebihan, rekan kerja akan memandang bahwa Anda sangat membutuhkan bantuan dari mereka, dan setelah di pertemuan selesai, Anda baik untuk mengirimkan pesan mengucapkan terima kasih melalui email. Nah, kalau kita mengucapkan terima kasih berlebihan juga, otomatis kita akan dipandang kita terlalu berharap terhadapnya, dan itu juga tidak baik. Jadi kita harus memperhatikan ucapan terima kasih ini sesuai dengan kondisinya saja. Dan ketika kita sudah melakukan pertemuan dan kita sudah pulang, kita harus mengirimkan pesan atau email bahwa kita berterima kasih kepadanya karena sudah mau bekerja sama, karena itu termasuk dalam etika berbisnis. Nah, yang keempat yaitu bayar tagihan ketika mengundang. Di sini jelaskan, bisnis dilakukan luar kantor, misalnya sebuah kafe, restoran, dan lain sebagainya. Sebagian rumah yang mengundang pertemuan adalah baik membayar tagihan tersebut. Jika rekan bisnis menolak karena alasan nilai. Nah, ketika kita sedang melakukan pertemuan, kita harus yang namanya bayar tagihan. Kita harus duluan untuk misalnya kita minum atau makan. Nah, di situ kita harus tampakkan bahwa kita itu adalah
memiliki etika dalam berbisnis yang dengan cara ketika kita sedang melakukan pertemuan dan kita memesan suatu makanan, minuman, kita harus menawarkan untuk bisa membayarnya, atau kita duluan yang harus membayar, baik itu laki-laki maupun partner perempuan. Dan demikianlah, memiliki etika bisnis yang baik, maka perusahaan akan memiliki daya saing yang tinggi hingga memiliki kemampuan dalam menciptakan nilai-nilai dalam berbisnis. Nah, ketika kita memperhatikan etika dalam berbisnis, maka kita akan mempunyai daya saing yang lebih tinggi lagi, atau bisnis kita akan mempunyai daya saing lebih tinggi ke perusahaan, atau akan semakin meningkat bisnis kita karena memperhatikan etika tersebut. Yang pertama, dapat kita simpulkan karena etika ini sangatlah perlu dalam berbisnis, baik itu cara kita menghargai orang lain, cara kita melayani orang lain, cara kita menghargai konsumen, cara kita berbicara pada konsumen, cara kita untuk melayani konsumen dengan baik, itu harus ada etikanya. Kalau kita mau bisnis kita berjalan dengan baik, bisnis kita mau berkembang dengan baik dan memiliki nilai yang lebih tinggi, kita harus memperhatikan etika tersebut. Oke, jadi kita harus dalam berbisnis ini tidak hanya kita harus memikirkan untungnya saja, tapi kita harus memberikan etika kita dengan baik, karena dengan memberikan etika itu orang-orang lain atau konsumen dapat menilai kita bahwa citra kita ini positif dan baik, dan bisa meyakinkan orang lain lebih banyak lagi, meyakinkan bahwa bisnis dan usaha kita ini adalah meyakinkan dan bisa berkembang untuk kedepannya. Mungkin sekian pemahaman yang dapat saya sampaikan tentang etika bisnis. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan lanjut dari PPT selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.